Pertanyaan yang pertama, apakah benar kalau di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan tahlilan? Yang dimasalahkan adalah ngutangnya. Baik, ini pertanyaan pertama. Harus dibedakan tahlil dengan serangkaian acara tahlilan. Nanti teman-teman bisa merujuk ke majalah Suara Muhammadiyah sebagai suara resmi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dibahas tentang bab ini. Jika yang dimaksud adalah tahlil, maka ini tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Bahkan kita dianjurkan untuk mengucap tahlil. Bahkan siapa yang akhir ucapannya adalah tahlil, maka masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Demikian pula ketika kita membahas mengenai masalah tahlil, tahlil ini termasuk cabang keimanan yang paling tinggi. Itu adalah la ilaha illallah. Kemudian juga ini termasuk zikir yang paling utama. Jadi tahlil itu adalah zikir yang paling utama. Tetapi beda jika yang dimaksud adalah tahlilan dengan serangkaian 7 hari, 40, berapa lagi, 100, 1000, setahun, 2 tahun. Maka silahkan teman-teman nanti bolehlah googling tentang bagaimana pendapat Persyarikatan Muhammadiyah tentang tahlilan. Kasih kata kunci Suara Muhammadiyah. Misalnya Suara Muhammadiyah tahlilan. Itu sudah banyak dimuat di situ. Sehingga saya tidak perlu banyak menjelaskan. Di situ dijelaskan bahwasanya itu ketika menggunakan hitungan hari tadi atau formasi format yang seperti itu tidak pernah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Muhammadiyah tidak mengamalkan itu. Tapi kalau tahlil, ya tahlil itu berpahala, tetapi dengan tadi hitungan-hitungan tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dengan formasi tertentu, bahkan dengan beberapa jenis makanan tertentu. Maka itu tidak direkomendasikan. Nanti silahkan teman-teman bisa googling langsung, karena Suara Muhammadiyah ini ada edisi online-nya. Nanti bisa diketik Suara Muhammadiyah tahlilan begitu. Nanti sudah ada fatwa-fatwanya di situ. Kalau nanti khawatirnya saya dikira mengada-ada. Jadi yang formasi seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang ngutang-ngutang itu lebih-lebih lagi tidak boleh. Nah, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian yang kedua tadi apa? Baik, tentang kunut. Sesungguhnya ini adalah persoalan khilafiyah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Di Tarjih Muhammadiyah itu sudah jelas bahwasanya terkait dengan kunut itu hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif terkait kunut subuh, maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Nanti jenengan masih bisa pula kalau kurang yakin, karena majalah Suara Muhammadiyah ada edisi online-nya, itu bisa googling lagi Suara Muhammadiyah kunut subuh. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya di situ. Kenapa tidak mengamalkan kunut subuh? Karena bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah
bahwa kunut subuh hadis-hadisnya itu dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Meskipun demikian, kita mengakui bahwasanya ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi putusan tarjih sudah jelas bahwasanya itu hadisnya dhaif, sehingga warga Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Nah, wallahu alam bishawab. Tetapi ingat ya, kalau ada yang beda pendapat, kita saling menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini saya ingin mengomentari penyampaian Ustadz Mujiman ya. Beliau seorang ahli tarjih Muhammadiyah juga, dan beliau adalah seorang Muhammadiyah sebagaimana saya. Ini bisa berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat tentunya. Mungkin seharusnya Ustadz Adi Hidayat itu lebih mementingkan Muhammadiyahnya daripada melanggar Muhammadiyah itu ya. Kalau kita lihat Ustadz Mujiman dalam paparan-paparannya sebenarnya sangat tidak setuju dengan pendapat-pendapat Ustadz Adi Hidayat itu. Yang kedua juga berkaitan dengan kunutnya. Jadi ada tahlilan dan kunut. Muhammadiyah itu punya prinsip. Kalau cara Muhammadiyah menarik perhatian di dalam menyampaikan fatwa-fatwanya, itu biasanya menggunakan gaya As-Satibi atau menggunakan metode As-Satibi di dalam penyampaiannya. Yang dibicarakan itu bukan hanya sekedar bentuk tahlilan dan tahlilun, tapi yang menjadi permasalahan adalah kaifiyat, tata cara, rangkaian doanya juga. Itu kan memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetapkan waktunya termasuk juga makanannya dan sebagainya adalah sebuah kesalahan yang fatal di dalam pandangan Muhammadiyah ya. Jadi adalah sebuah pandangan yang fatal dalam Muhammadiyah. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman. Jadi Mujiman ini yaitu memposisikan diri sebagai pembela Muhammadiyah yang seutuhnya ya. Tentunya sangat berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat dalam pandangannya. Kalau kita cuman hanya mau mencari hiburan dari orang lain, ya tidak perlulah menjual Muhammadiyah. Menurut saya seperti itu. Kalau kita ingin disanjung-sanjung orang lain, tidak perlulah dengan memuji-muji amalan orang lain. Yang perlu diangkat itu adalah mengapa Muhammadiyah sampai tidak membolehkan tahlilan. Jadi bukan hanya sekedar kalimatnya tadi itu, tahlilan dan tahlilun ya. Jadi yang menjadi permasalahan di sini juga adalah tata caranya. Misalnya harus ngirim Fatihah, itu bukan ajaran Islam. Ya, harus ngirim Fatihah secara berjamaah. Misalnya seperti ila hadratin Nabil Mustafa, Al-Fatihah. Ada lagi ditambah dengan summa ila arwahe Al-Fatihah, kepada si bulan Al-Fatihah. Akhirnya Al-Fatihah itu menjadi salah satu media untuk menyampaikan hadiah pahala kepada orang yang meninggal. Mungkin Ustadz Adi Hidayat ini yang perlu didalami, bahwa penyampaian pahala seperti ini di Muhammadiyah tidak laku gitu ya, tidak terkenal. Jadi ini keputusan Muhammadiyah, bukan keputusannya Ustadz Adi Hidayat. Sekali lagi, ini keputusan Muhammadiyah, bukan keputusan Ustadz Adi Hidayat. Jadi di Muhammadiyah itu jelas sekali pemikiran-pemikirannya. Sama halnya dengan kunut Muhammadiyah, memang memandang kunut subuh itu lemah. Jadi memandang kunut subuh itu lemah.
dan menganggap perbuatan itu tidak sunnah. Jadi menganggap perbuatan itu tidak syar'i. Kita tahulah lawannya tidak syar'i apa namanya. Kalau tidak syar'i itu namanya sudah bid'ah itu. Jadi kalau kita lihat, kita telah kita pelajari istilah bid'ah di Muhammadiyah, yaitu tadi tidak syar'i, tidak sunnah dan sebagainya, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sebagainya, itu namanya bid'ah. Itu istilah-istilah baru yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tapi pada intinya sih sama saja, ya bid'ah tetap bid'ah gitu. Ini barangkali ya sekedar saya sampaikan mengenai ucapan Ustadz Mujiman, itu tidak ada yang salah, benar bahwa di Muhammadiyah tahlilan bukan saja namanya, bukan saja sekedar amalannya ya, tapi seluruh kaifiatnya itu bukan dari Islam, bukan ajaran Islam, tapi rangkaian mereka sendiri bikin rangkaian-rangkaian tahlilan sebagaimana menjadi kebiasaan dan budaya kehidupan mereka. Jadi di dalam hal ini sikap Muhammadiyah tegas menolak gitu ya, menolak. Oleh karena itu tidak mudah dan tidak gampanglah kita itu kemudian menyamakan perorangan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah perorangan. Jika ada yang memaksakan diri bahwa perorangan itu adalah Muhammadiyah, itu salah besar dalam pandangan Muhammadiyah. Akhirnya semua orang akan membawa-bawa Muhammadiyah, bahwa inilah Muhammadiyah, ini padahal bukan Muhammadiyah. Itu saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.